Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu adzim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bertemunya kita dia ya, Ustaz Rahmat Hidayat, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Kalau tidak ada asbabnya beliau, hari ini kita tidak bertemu. Betul. Ya kan? Dengan izinnya Allah, asbabnya beliau ini kita bisa bertemu di sini. Bapak takmir kita tadi mana Pak takmirnya? Pak Delmi. Pak siapa? Delmi Abdul. Pak Delmi. Sini depan Pak Ji. Sini Pak Delmi. Siap, di sini. Nah, Pak Delmi, kemudian tokoh-tokoh ini, Pak Haji, semuanya tanpa terkecuali Pak siapa? Abdullah. Ustadz Abdullah ya. Abdullah Hasan dan seluruh tokoh-tokoh nih, Pak, bapak-bapak sekalian yang insya Allah hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya Pak ya. Kenapa kita dibilang dimuliakan sama Allah? Karena kalau kita nggak dimuliakan sama Allah, kita nggak dimasukkan di rumahnya Allah. Ya, itu satu poin. Ya. Terus ada poin keduanya. Bisa jadi kita dimasukkan ke rumahnya Allah ini juga karena Allah terlalu sayang dengan kita. Kenapa? Karena terlalu banyaknya dosa kita, ya kan? Karena banyaknya dosa kita, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, entah dosa diri kita, ayah kita, ibu kita, lingkungan kita, karena Allah sayangnya kepada kita. Allah. Ini alhamdulillah saya live-kan ini. Saya siarkan langsung. Mudah-mudahan banyak saudara-saudara kita yang menonton ya. Dan jadi asbab hidayah juga ke seluruh alam insyaallah ya. Amin ya. Kurangi perjuangan kita insyaallah ya. Begini tadi di awal kita puji dulu Allah. Yang membuat kita hadir di sini adalah Allah. Boleh dicatat bareng-bareng, diresapi bareng-bareng, ya kan? Dimasukkan ke dalam hati bareng-bareng. Tidak ada daun jatuh ke bumi kecuali dijatuhkan sama Allah. Alangkah luasnya bumi Allah ini, ya kan? Bumi Allah ini kalau kita datang ke timur lebih luasan barat lagi. Dari barat timur lebih luas lagi. Begitulah bumi Allah. Tapi Allah sudah takdirkan daun jatuh tempat tinggal kita saat ini di lingkungan inilah. Ya, yang saya dengar kabar dari Ustaz Rahmat ini mohon maaf ya karena Ustaz Suratno ini kalau ngomong ini belak-belakan. Tapi ada hikmahnya mudah-mudahan nanti setelah ini kita bawa pulang ya Pak ya. Allah tempatkan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan sekarang dipilih sama Allah untuk masuk ke masjidnya Allah. Saya hanya yakin satu, di tempat kubangan lumpur seperti apapun, diamond, berlian akan tetap berlian. Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Walaupun dia ini dimasukkan ke dalam comberan, sangat menjijikkan. Kalau dia berlian, dia akan tetap berlian. Nah saya berdoa, hari ini tempat ini mungkin dipandang sama sebagian orang dengan sebelah mata. Tapi saya berdoa satu hari tempat ini akan menjadi berlian yang tersembunyi. Insyaallah amin ya rabbal alamin ya Bapak Ibu ya. Maka puji syukur kita haturkan kepada Allah saja. Allah itu Maha Penyayang terhadap hambanya. Ya kan? Di Provinsi Lampung ini kalau kita melihat siapa yang enggak kenal apa daerahnya sini? Pemandangan. Coba, siapa daerah Lampung ini yang enggak kenal dengan pemandangan? Ya kan? Ya, selalu dipandang ya tadi ya. Insyaallah. Tapi saya mau sampaikan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dari yang namanya hidayah hanya Allah. Karena Allah ini innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selalu terbuka itu yang namanya pintu maghfirahnya Allah. Makanya ini mungkin sebagiannya banyak yang per Facebook sebagiannya, tapi ada yang juga mungkin belum kenal.
Hari ini Ustadz ingin memperkenalkan diri. Nama saya singkat, sederhana, Suratno. Suratno. Biar mudah diingat ya Pak ya. Saya bukan orang yang berilmu, saya juga bukan orang yang pandai, tidaklah. Kita sama-sama belajar. Dulu waktu saya maju dewan, Suratno itu kepanjangannya ada. Suratno, suara rakyat noblos. Nah, gitu. Oh ya, saya belum kenalin dulu nih. Nah, ini banyak saudara-saudara kita dulu nih. Nah, ramai sekali ya. Daerahnya apa nih biar saya kasih tahu nih. Penuh ya. Musolanya apa Ustadz Rahmat? Pemandangan. Musola pemandangan. Al-Tahjan. Hah? Al-Tahjan. Oh, sampai lupa kan musola pemandangan katanya. Musola Al-Tahjan. Latahzan. Al-Tahjan. Al-Tasja, insyaallah ya. Ya, terima kasih. Kenalan dulu ya, nama saya Suratno. Waktu saya maju dewan dulu pernah ada mungkin di pinggir-pinggir jalan gitu, Suratno kepanjangannya Suara Rakyat Noblos. Tapi alhamdulillah Allah pilih saya untuk berdakwah hari ini. Maka nama Suratno ini tidak saya hilangkan karena ini pemberian orang tua saya. Nama Suratno ini kepanjangannya sekarang saya tetap pakai. Kalau dulu Suara Rakyat Noblos, sekarang Suara Rakyat Nasihatnya Obat. Nah, Suratno juga ya. Mudah-mudahan nanti Pak Tamir dan seluruh jamaah ini Pak Tamir pulang dari sini membawa obat insya Allah ya. Obatnya minimal dari hati dulu nih, kita mau obatin bareng-bareng ya. Oke, keseharian saya insya Allah saya di Dharma Jaya, Ustaz. Saya sebagai dosen tetap di sana, juga di MUI Provinsi Lampung di Komisi Dakwah. Kalau di kota sekretaris 6 MUI Kota. Nah, saya mengasuh pondok pesantren juga di kami, di tempat kami di jalur 2. Itu ada pondok pesantren Tadabbur Quran Al-Firdaus. Nah, semuanya untuk ngafal Quran. Jadi sebelum saya nanti panjang lebar berbicara sama bapak-bapak sekalian, kalau ada anak-anaknya hafal Al-Quran minimal 5 juz lah. Ya, lulus SMA, insya Allah kalau minimal dia 5 juz, apalagi kalau 30 juz hafal ya, kami berikan beasiswa full kuliah ya. Ini untuk challenge pertama kali biar bapak-bapak semangat pada kuliah. Kami berikan di Dharma Jaya insya Allah kami berikan ya. Jadi semangat yang masih muda-muda ini, banyak anak-anak muda ini ya. Nah, semangat dari mulai sekarang ngafal, karena siapa yang ngafal Quran ini dimanapun tempat dimuliakan sama Allah. Ya, nah, itu pondok pesantren saya Al-Firdaus, mengajar saya di Dharma Jaya. Itu perkenalan saya. Istri 1, anak 2. Alhamdulillah. Istri 2, anak 1. Istri 1, anak 2. Nah, ya. Nah, itu perkenalan singkat saya. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama terakhir kita ya. Pertama dan terakhir bukan. Mudah-mudahan ini kali pertama. Besok kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini malam hari ini saya khusus untuk tausiah dulu. Ini malam Kamis ya. Malam Kamis depan insya Allah kita akan coba lanjutkan dengan zikir bersama. Zikir bersama nanti boleh bapak-bapak sekalian bawa air dari rumah. Kita akan ruqyah bersama. Kita akan coba ruqyah, kita akan coba ijazahkan itu air itu untuk jadi obat buat kita insya Allah. Bawa pulang untuk orang tuanya yang sedang sakit, ya kan? Untuk istrinya yang sedang sakit, suaminya yang sedang sakit, anaknya yang sedang sakit fisik maupun batin. Jadi kita akan doakan. Kamis yang akan depan, yang akan datang insya Allah kita akan kirimkan hadiah Fatihah buat leluhur kita, orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, yang mungkin mereka belum sempat taubat, sudah diambil. Atau mungkin kita saat ini mendapatkan hidayah ini karena orang tua kita juga seperti itu. Insya Allah kalau Allah kasih panjang usia, malam Kamis yang akan datang kita akan berjumpa lagi untuk berzikir bersama. Insya Allah ya Pak ya, dari maghrib sampai dengan isya. Dipersiapkan dari mulai sekarang. Nanti bisa bawa air dari rumah, air yang terbaik yang dari rumah Pak. Ya, syukur kalau ada air yang direbus sendiri Pak. Jadi ada istilahnya mujahadahnya. Air yang mujahadah itu susah payah Pak, perjuangan dulu gitu. Rebus dulu, bawa dalam galon atau dibawa dalam teko ya. Nah, sudah bawa ke sini, kumpulkan nanti di depan boleh, depan masing-masingnya juga boleh. Ajak ibu-ibunya sekalian, ramaikan, penuhkan semuanya sini. Saya teman yang ada di medsos Ustadz juga mungkin memperhatikan juga ya. Ustadz pernah masuk waktu itu bareng sama Pak Rektor Dharma Jaya juga, sempat saya masuk bareng sama rombongan dari Lampung, masuk ke Batam Pak. Di tengah laut ada pulau namanya Mat Belanda. Mat Belanda itu lebih besar daripada ini. Tempat sama seperti ini. Tempat prostitusi terbesar saat itu. Pertama kali karena menghubungkan antara
Batam dan Singapura waktu itu. Saya buat sama seperti antusias luar biasa. Saya dapat kabar kemarin sekarang Masya Allah, sekarang perkembangan agama di sana bagus luar biasa. Bahkan anak-anaknya sudah banyak yang mulai menghafal Quran. Insya Allah ini akan jadi generasi penerus berikutnya. Ini tempat lahan dakwah saya di sini. Mudah-mudahan ini jadi asbab kebaikan. Salah ya Pak Ibu ya. Kita ngobrol santai saja, berbincang santai saja. Nasihat ini saya berikan santai saja. Begini. Kita ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian hanya berbeda dosa saja. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala ini lebih senang kepada pendosa yang bertaubat dibandingkan orang solih yang sombong. Bisa dipahami, Pak? Pendosa bertaubat Allah sukanya luar biasa. Kira-kira asumsi alibinya seperti ini, gambarannya ya. Bapak-bapak ada di tengah padang pasir. Pernah ada? Siapa pernah berangkat haji umroh sini? Udah berangkat ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Pak Tabir juga ya? Masya Allah ya. Kita berangkat haji ataupun umroh, ditinggal di tengah padang pasir sendirian, bawa unta ataupun bawa kuda, ya kan? Tidak ada teman, sendirian. Hujan turun deras, badai sedang menghantam nggak karu-karuan, ya kan? Tiba-tiba kita saking capeknya kita tertidur, tidak ada teman. Ini misalkan gambarannya Pak ya. Begitu kita bangun, kuda atau unta yang kita tumpangi tadi, yang kita tunggangi itu nggak ada, hilang. Sementara bahan makanan, semua kebutuhan ada di situ. Kira-kira bingung kita kayak mana Pak? Sudah sendirian di negeri orang ya, barang bawaannya hilang, kuda bawaannya juga hilang, apapun untanya juga hilang. Pasti bingung luar biasa, ya kan? Pasti bingung luar biasa. Pertanyaannya adalah, ketika dia istirahat sebentar, saking dalam keadaan bingungnya, nggak ada yang bisa mintain tolong. Tiba-tiba dia tertidur sebentar, begitu dia bangun, kudanya ada lagi, untanya ada lagi. Malah dia datang dengan membawa unta satu lagi. Bawa apa kalau di sini namanya? Bandangan. Ya, bawa unta satu lagi atau kuda satu lagi. Karena dia ini kuda betina, bawa kuda jantan misalkan. Kira-kira senangnya kayak mana itu? Dengan senangnya Allah, dengan senangnya Allah ketika menjumpai umatnya kembali ke jalan yang benar. Itu contoh pertama. Biar kita besar hati untuk mau membangun tempat ini menjadi tempat yang nantinya religius. Salah ya Pak ya? Nah, satu lagi contoh. Misal, ada seorang raja. Seorang raja ini kehilangan putra mahkotanya. Kemudian putra mahkotanya ini dicari sayembara satu kampung daerah sini, akhirnya menemukan pemuda tersebut. Ketika dikasihkan kepada sang raja, kira-kira rajanya senang apa senang? Senang luar biasa, betul? Begitulah Allah kita. Allah itu senang sekali kalau ada hambanya yang ditemukan dalam keadaan banyak dosa, berlumur dengan dosa, dan dia kembali ke jalan yang benar. Allah senang banget luar biasa. Inilah diri kita Pak, ya. Saya kasih tahu bahwasanya seorang kiai pun, seorang ustadz pun itu punya masa lalu. Dan seorang preman pun, orang yang jahat pun, orang yang bermaksiat pun, mereka pun punya masa depan. Jadi kita yang ada di sini sebenarnya kita punya masa depan, Pak. Masa depan apa? Untuk lebih baik. Tengok anak-anak kita, tuh. Santri, anak-anak itu, ini banyak TPA, ada di TPA berjalan sini ya. Mereka ini adalah generasi penerus kita, Pak. Maka saya berpesan nih kepada Pak Takmir dan pengurus masjid, ya, jaga anak-anak kita ini baik-baik. Apa kuncinya? Kalau perlu musolanya dikasih fasilitas yang lengkap, wifi, ya kan, sehingga mereka bisa apa? Mainan game ini di masjid. Ya, kenapa? Kalau tidak mereka kumpul di masjid, mereka akan nongkrongnya di tempat lain. Ya kan? Maka fasilitasi di sini. Nggak apa-apa mereka main game di sini, memang sudah zamannya seperti itu. Mereka browsing di sini tidak masalah. Tapi nanti pas waktu jalan, ini adalah lahan dakwah kita. Tambahkan fasilitas untuk anak-anak ayunan, apalagi mainan seperti itu, sehingga seperti di Jogokarian. Ya. Nah, orang-orang itu senang sehingga masjid ini menjadi pusat peradaban. Ya, terus jangan galak-galak ini sama anak kecil. Ada kan di sini galak-galak sama anak kecil? Nggak ada insyaallah ya. Bagus ya. Kalau ada yang galak, itu niatnya pasti baik supaya tertib ya.
Tapi anak-anak ini sebenarnya adalah mereka ini, kenapa mereka rimbun, ya enggak? Kenapa mereka tuh bahagia? Karena sebenarnya suasana malaikat ada di masjid musola ini, Pak. Sehingga mereka dibuatnya bahagia. Anak-anak kalau ke masjid itu ribuh, nggak keluar. Kenapa? Bahagia begitu. Bayangkan kalau satu hari kita galak sama anak-anak kita sehingga masjid menjadi sepi, apa rasanya masjid kita ini? Bisa dipahami sampai di sini, Pak? Ya. Jadi yang membuat kita ini bahagia, Pak, sesungguhnya ini karena kita mau bersyukur kepada Allah. Yang membuat kita tidak bahagia karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Maka saya kepingin berpesan kepada bapak-bapakku sekalian, ibu-ibuku sekalian. Kita hidup ini harus tahu membedakan mana keperluan hidup, ya, mana tujuan hidup. Keperluan hidup ini apa? Keperluan hidup ini sandang, pangan, papan, apalagi kendaraan, menikah. Ya. Dari ini semuanya adalah keperluan hidup. Tujuan hidup kita ini sebenarnya untuk taat kepada Allah. Gak ada yang lain lagi, Pak. Pak Haji berapa usia? 74, Pak Haji, Masya Allah, 11 tahun bonusnya Pak Haji. Masya Allah. Ada yang lebih tua dari beliau? Ini kayaknya beliau tuh. Pak Haji berapa? 76. Masya Allah. Ini beliau juga. Berapa Pak Haji? 76 juga? Masya Allah. 75, 76. Imbang-imbangan ya. Masya Allah. Ini nikmat, Pak. Ini anak-anak muda ini belum tentu kita umurnya kayak beliau, umurnya panjang-panjang. Masya Allah. Kok tahu? Nah, itu gambaran ya bahwa kita belum tentu umurnya sepanjang beliau-beliau ini. Betul. Maka saya kasih tahu, biarlah umur kita ini dipakai untuk taat sisa yang ada. Ya, kembali ke jalan yang benar. Ya, maka kita harus tahu apa keperluan hidup kita, apa tujuan hidup kita. Kalau kita menikah, Pak, kita ya silakan. Sambil disambi nggak apa-apa, silakan. Ya, jadi santapan rohaninya dapat, santapan jasmaninya dapat. Kita santai aja ya, Nak ya. Ya, saya kepingin ini anak-anak muda ini dengan metode gayanya Ustadz gaul seperti ini, kalian masuk. Gini, Nak, adik-adik yang di belakang terdengar sayang? Dengar ya? Nah, Ustadz doakan kalian semuanya nanti yang perempuan-perempuan itu dapat suami yang soli-soli. Amin. Nah, ya. Yang jomblo nanti Ustadz berikan amalan supaya dapat jodoh. Ya. Ya, nanti Ustadz kasih amalan di akhir bolehlah ya. Ustadz kasih tahu dulu bagaimana tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini bagaimana kita taat kepada Allah. Nah, ini saya melihat masih banyak yang harus saya perbaiki, kata saya melihat secara langsung. Pengen doanya dikabul nggak? Pengen. Ini kan lagi pada makan nih. Saya kasih tahu amalan. Kalau doanya kepingin dikabul, satu, makannya pakai tangan kanan. Nah, ini kan masih banyak ya. Tangan kanan, tangan kiri, satu megang cabai. Kan cabainya yang tangan kiri, Ustaz. Biar setannya kepedesan katanya dia. Kalau tangan kiri kan katanya makannya ngikutin setan ya. Tapi kalau tangan kirinya megang cabai, biar setannya kepedesan makan cabai. Enggak juga. Tangan kanan aja semuanya. Nah, ini salah satu mudahnya kita dikabulkan doa. Duduknya sudah, makannya. Kalau ini dipakai seumur hidup, duduknya, makannya itu sambil duduk, pakai tangan kanan, doa kita kabul. Ini ya, prinsip ya. Nah, satu lagi yang tadi saya ingin lanjutkan kembali. Bahwasanya kita harus tahu mana keperluan hidup, mana tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala. Maka coba mana yang benar nih Bapak Ibu sekalian? Ada yang dari kampung nggak? Yang tinggal di kampung, yang punya kambing, saya ingin nanya nih. Kalau misalkan seorang petani, ya, seorang petani ini dia punya anak, dia punya kambing, mana yang benar? Menjual kambing untuk ngobatin anaknya yang sakit, atau menjual anak untuk ngobatin kambingnya yang sakit? Hah? Jual kambing? Jual kambing untuk ngobatin? Itu yang benar ya. Oke, sekali lagi. Mana yang benar? Jual kambing untuk ngobatin anak yang sakit panas misalkan, atau jual anak untuk ngobatin kambing yang sakit? Jual kambing untuk ngobatin kambing? Jual kambing untuk ngobatin? Nah, ini baru benar. Ini hakikat yang benar tuh seperti itu. Jual kambing untuk ngobatin anak ya. Ini baru orang tua yang benar. Nah, dunia ini ibarat kata ini adalah kambing. Kenapa? Karena keperluan hidup. Dan akhirat ini adalah anak. Kenapa? Tujuan hidup.
Tujuan dari menikah punya anak tuh. Nah, ada yang belum punya anak? Kalau ada yang belum punya anak, minggu depan, Kamis depan kita buat amalan. Mudah-mudahan kalau ada tetangganya belum punya keturunan atau belum punya cucu, nanti diminumkan airnya, asbabnya insya Allah. Jadi yang belum punya jodoh bawa airnya ya. Insya Allah ya. Ustadz kasih amalannya besok, minggu depan lah. Ini kita perkenalan dulu, biar kita nanti semangat malam Kamis yang akan datang ya. Yang bujang juga dapat istri, jangan bujang dapat bujang, bahaya. Ya. Ada pondoknya. Masya Allah. Dari pondok mana sayang? Allah Akbar. Keren ya. Sini harus jadi tempat orang-orang yang solih nantinya. Ya. Ya. Allah. Barakallah insya Allah ya. Udah banyak ahbab ternyata di sini ya. Masya Allah. Saya lanjutkan boleh? Ya. Yang tadi dunia ini. Halo yang di belakang. Ini karena rame nih kalau udah ngomongin jodoh ini semangat nih kayaknya belakang ini. Ya. Dunia ini diibaratkan seperti kambing jual hidup. Maka yang benar jual kambing untuk ngobatin anak. Tapi mohon maaf, banyak kejadian sekarang yang terbalik. Orang ini seperti apa? Kalau kepentingan dunia dia mati-matian, kepentingan akhirat dianggap biasa saja. Sehingga apa? Waktunya azan berkumandang, mereka tidak datang. Ibadahnya males-malesan. Ya kan? Maka orang seperti ini diibaratkan kata ini seperti menjual anak untuk ngobatin kambing. Bisa dipahami di sini? Ya kan? Harusnya ya kita harus paham, dunianya berani kita korbankan untuk kepentingan akhirat. Nah, sekarang saya mau berbicara yang real saja. Di daerah kita sekarang ini orang menjulukinya ini Pak, ini aja tempat yang bagaimana gitu. Tapi saya kasih tahu, kalau yang di luaran, mohon maaf nih, kalau yang di luaran ada bapak atau ibu atau mbak-mbak yang juga mendengarkan kata-kata ini, dengarkan. Apapun yang kalian lakukan dalam bentuk dosa, ada yang dengar nggak nih? Kira-kira sampai nggak? Kedengeran nggak? Mbak-mbak yang mendengarkan di belakang nih mungkin ya, apalah bentuknya. Luar juga masuk ya. Nah, karena saya belak-belakan saja. Kira-kira yang belakang ada yang dengerin ya? Saya ingin berpesan kepada yang ada di luar. Lakukan apapun itu. Karena saya meyakininya mungkin bisa jadi karena faktor ekonomi saat ini. Faktor ekonomi, karena kondisi yang belum pas seperti itu. Cuma saya berpesan satu, jaga sholatnya. Jaga sholatnya. Kenapa? Karena orang boleh berdosa, setiap orang punya dosa masing-masing. Yang penting jaga sholatnya dulu. Kalian boleh minum-minuman, jaga sholatnya. Kalian boleh berzina. Seandainya ini harus membuat habis karena tidak ada apa-apa lagi, bukan memperbolehkan dalam artian itu ya, diizinkan ya, menjual diri seandainya, tapi lakukanlah sholat ya, dosa apapun itu lakukan sholat, karena dengan sholat itu nanti Allah akan merubah kehidupan kita. Allah akan merubah itu setiap keburukan apapun itu, karena sholat itu ibarat kepala ya kan. Kalau orang berzina ini sama mungkin seperti tidak punya tangan. Ya kan? Kalau ketuk malam Jumat, buka pintu, ketok-ketok, Assalamualaikum, orang nggak punya tangan. Kira-kira kita gimana rasanya? Paling kasihan ya nggak? Kasih uang 2.000, 10.000, ya kan? Ya, hati-hati Pak, seperti itu. Ya kan? Kalau nggak punya kaki, malam Jumat ketok-ketok pintu, masih dikasih mungkin seperti itu. Tapi kalau malam Jumat pada maghrib kayak gini, ketok-ketok pintu, nggak punya kepala, apa yang terjadi? Kabur kita ngacir. Begitulah hakikatnya. Berzina, berjudi, merampok, itu dosa besar semuanya, ya kan? Bisa dipahami nih Pak? Jadi apapun yang sedang kita lakukan saat ini, jaga sholatnya. Apa jaga? Sholat. Nah, saya kepingin berpesan, jaga sholat. Karena dengan sholat ini nanti Allah perbaiki semua. Saya belum tutup aurat Ustaz. Aurat saya masih terbuka kemana-mana. Ya, saya masih jualan. Saya masih kayak gini. Apapun bentuknya, jaga sholatnya. Ya kan? Karena sholat inilah yang nanti akan menjadi pembenteng sesungguhnya. Akan menjadi penolong sesungguhnya. Sehingga apa? Nanti Allah akan rubah perlahan-lahan. Maka ketika dalam posisi seperti ini, saya kepingin berpesan juga nih, bagi yang masih suka, kalau di sini mudah-mudahan sudah mulai tobat atau ini ya, bagi yang masih suka,
Kalau laki-laki mungkin berzina atau perempuan berzina. Nah, saya punya cerita Rasulullah satu hari seperti ini. Datang kepada Rasulullah ini seorang sahabat ini yang dia ini jujur. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini bujang. Satunya lagi datang, ya Rasulullah, saya ini sudah punya istri, tapi istri saya sedang pergi. Bujang ini juga ngomong, bujang ini dia tidak ada siapa-siapa di rumah. Di dalam rumahku ini ada seorang wanita yang sudah membuka pakaiannya, ya kan, dan mengajakku untuk berzina. Bagaimana ya Rasulullah, aku menghadap engkau untuk izin berzina. Hebat gak? Jujurnya dia izin untuk berzina, hadap sama Rasulullah. Apakah Rasulullah marah pada saat itu? La. Rasulullah tidak marah pada saat itu. Rasulullah hanya tersenyum, ya kan, menghargai orang ini karena jujurnya tadi itu. Pesan Rasulullah, jangan engkau bohong, jaga sholatmu. Itu satu. Kemudian satu lagi, Rasulullah, apakah engkau izinkan ini? Rasulullah cuma terdiam. Ketika orang itu mau pergi, Rasulullah memanggil orang tersebut. Hai fulan, sini. Ini boleh perhatikan ya Pak ya, kalau kita menjadi pelakunya, ya misalkan jadi pelakunya, kita bisa ambil cerita dari sini. Apa kata Rasulullah? Hai fulan, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Maka laki-laki tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya memiliki seorang ibu. Maka Rasulullah katakan, apakah engkau rela ibumu dizinai oleh orang lain? Maka laki-laki itu mengelakkan, tidak rela ya Rasulullah. Kalau engkau tidak rela, maka seorang anak pun tidak rela ibunya dizinai oleh engkau. Apakah kau punya istri? Maka orang tadi mengatakan, saya punya ya Rasulullah istri. Pertanyaannya satu, apakah istrimu boleh dizinai sama orang lain? Maka laki-laki tadi mengatakan, enggak boleh ya Rasulullah. Kalau enggak boleh pun sama, istri orang lain pun tidak boleh engkau zinai. Terakhir, kamu punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Apa boleh anak perempuanmu dizinai sama orang lain? Enggak boleh ya Rasulullah. Kalau enggak boleh, anak orang lain pun, anak perempuan orang lain pun tidak boleh kamu zinai. Apa kamu punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Boleh saudara perempuan kamu dizinai sama orang lain? Enggak boleh ya Rasulullah. Kalau anak enggak boleh ya Rasulullah. Bapak saya enggak sama anak. Saking sayangnya sama anak, jangankan ke orang lain godain tersebut. Minimal penyet ya Pak ya. Bukan ayam penyet lagi, ya, nyamuk penyet itu. Kenapa? Saking kita menjaga anak perempuan kita tersebut. Bayangkan kalau orang lain menggoda, ya, orang lain kita godain, itulah hakikatnya. Maka Rasulullah memegang dada pemuda tersebut. Semenjak itu didoakan sama Rasulullah. Semenjak saat itu, hal perkara yang paling dia benci adalah zina. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa nih saat ini, harus ikhtiar juga. Ya, yang saat ini sedang mendengarkan ini, inilah masa kita. Banyakin taubat, banyakin minta ampun sama Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan khawatir, sholat terus, nanti Allah akan berikan pertolongan. Ya, makanya harus ada yang menyuruh seperti ini Pak Haji. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kita ini sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini. Maka harus ada yang berani ta'muruna bil ma'ruf, menyeru ke dalam kebaikan. Ya, Ustadz mungkin dengan cara seperti ini. Tapi sahabat-sahabat ini juga ada yang berani mencegah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau mencegah enggak boleh mematikan langsung. Woi kamu ini haram, enggak boleh seperti enggak. Ya, kita punya cara yang santun. Cara yang santun seperti apa? Memberikan contoh, memberikan teladan, mendoakan, sambil terus berbuat. Doakan saja bahwa tempat ini satu hari, ya, mudah-mudahan tempat-tempat yang saya datangin ini Pak, Allah bukakan ini tempat ini menjadi tempat yang mulia nantinya. Bapak boleh pegang omongan saya, dengarkan insya Allah, mudah-mudahan Allah kabul. Satu hari saya berdoa di tempat ini, di lingkungan ini, di kompleks ini, dengarkan omongan saya, akan berdiri satu pondok pesantren yang dihargai, dihormati oleh seluruh dunia. Insyaallah Pak ya, kabul semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini harapan kita. Ustadz-ustadznya sudah ada, sudah siap nih, santri-santri sudah banyak nih.
Anak-anak santri semuanya udah banyak nih ya, Masya Allah ya. Tinggal menunggu saja waktu yang tepat. Ya, terakhir sebelum nanti kita berdoa, Isya jam berapa? 7.35 ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, nanti ayatnya akan Ustaz bacakan pas sholat Isya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Taubat yang sesungguh-sungguhnya. Apa itu taubat yang sesungguhnya? Satu, kalau kepingin taubat yang sungguh-sungguhnya, satu, minimal pertama membenci perkara tersebut. Belum bisa Ustadz, karena saya masih mencari rezekinya dari situ. Minimal hatinya sudah mulai membenci. Sebenarnya aku benci nih, tapi tidak ada pilihan yang lain ya Allah. Aku berpasrah kepada Engkau. Benci dulu pertama. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Janji dulu nih dalam hati. Walaupun besok masih terulang lagi, istighfar lagi, sholat tobat lagi. Besok masih ngulangi lagi, istighfar lagi, sholat tobat lagi. Besok masih ngulangi, tobat lagi. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Oh, berarti saya main-mainin Allah. Bukan seperti itu. Mampunya kita baru segitu. Pernah berhenti taubat. Yang terakhir, setelah membenci, ya, berjanji tidak mengulangi lagi, ya. Yang keempat ini, perbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Allah ini memiliki sifat asyakur, Pak. Apa sifat asyakur? Maha berterima kasih. Beda dengan kita yang ada di sini. Saya misalkan Ustadz nih, atau kita semuanya ya, ngelihat ada temen beli permen 1 kresek, 1 bungkus bal besar seperti itu. Kemudian minta sih permennya 1, aus saya kepingin permen atau kepingin lebih harum mulutnya. Kemudian sama temennya dikasih yang bekas dari mulutnya, bukan bekas mulutnya dituil lagi, nah gitu. Kira-kira yang terjadi sama teman-teman apa? Bapak Ibu sekalian, kira-kira dikasih yang sedikit itu ngomel nggak kira? Marah minimal ya. Oh, yang banyak itu aja banyak loh, nggak ada pemiliknya. Masa saya dikasih gombelan kayak gitu aja kan? Sungguh terlalu kan? Dikasihnya gitu, pasti kita akan punya rasa seperti itu. Kenapa? Karena kita ini makhluk manusia, kurang bersyukur kita. Tapi Allah tidak. Allah memiliki sifat asyakur. Apa itu sifat asyakur? Maha berterima kasih. Allah maha berterima kasih walaupun seseorang bersedekah 1 butir kurma. Allah maha senang banget itu. Dulu zamannya Nabi Sulaiman apa ya? Ada pernah cerita itu seekor kerbau bersedekah sesuatu yang sangat besar, kambing. Ya. Terus tiba-tiba datang seekor semut. Dia sedekah nasi, diejek sama kerbau tersebut. Sedekah kok 1 remeh. Tapi ternyata sedekahnya daripada sang semut itu yang lebih dihargai, dihormati sama Sulaiman. Kenapa? Karena semut itu kecil, nasi itu lebih besar daripada badannya. Sementara kerbau yang begitu besar, dia sedekahnya hanya seekor kambing, lebihlah kecil. Ternyata kemuliaan itu bukan dari banyaknya, tapi dari ikhlasnya. Bisa dipahami di sini, Pak? Silakan diresapi semuanya ini maksud Ustadz ini apa. Pemirsa yang ada di rumah yang sedang mendengarkan di sana, taubatan nasuha. Kenapa? Karena Allah maha berterima kasih. Allah tahu kadar kemampuan taubat kita ini seperti apa. Terus satu, jangan pernah menghakimi orang lain. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita ini hanya berbeda dosa saja. Berbeda dosa saja kita ini, Pak. Ustadz tanpa mulia seperti ini, kenapa? Karena Allah menutup aib-aib Ustadz. Ya Pak ya. Tanpa mulia, duduk dimuliakan, minum disiapkan, kue paling banyak ya. Duduknya paling tengah seperti itu ya. Kenapa bisa mulia seperti ini? Karena Allah menutup aib Suratno, Pak. Kalau dibuka aib Suratno, mungkin bapak-bapak nggak mau berteman dengan saya. Ya, pun sama kalau bapak-bapak juga dibuka aibnya, saya juga nggak mau temenan sama bapak. Bisa jadi seperti itu. Kita ini hanya berbeda dosa saja, ya kan? Model tipikal berdosa saja dengan pelaku yang berbeda begitu saja. Tapi hakikatnya Bapak Ibu, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dan taubatan nasuha yang sungguh-sungguh. Sampai di sini bisa dipahami, Pak?
Insya Allah kita akan ketemu Kamis depan. Ini sudah jam 7 ini 3. Tentang dosa atau tentang apa, Ustaz akan berikan kesempatan untuk bertanya. Atau amalan. Siapa tadi yang minta amalan? Seperti nikah, siapa tadi? Dari Atau siapa, pemuda dulu lah, atau santri nih mau tanya dulu, saya berikan kesempatan. Silakan. Hal-hal yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada yaumil akhir atau hari kiamat. Ya. Pada dasarnya banyak yang akan ditanya Allah, dan di antara pertanyaan itu dituju kepada ansyababihi, masa muda, kemana saja. Karena darah bergejolak, hawa nafsu, dan sampai-sampai dikatakan Nabi, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada atap, tidak ada pokok kayu, gunung-gunung seperti ikan ikhil mampus, bulu kambing, di terbangan. Tapi di situ ada yang akan mendapatkan naungan itu. Sahabat dia kata sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, syabun nasabi ibadatillah, anak muda yang duduk dalam taat beribadah kepada Allah. Nah, kiat-kiat kita anak muda yang ada di muka prostitusi ini seperti apa? Ya. Kita menjadi anak muda yang taat kepada Allah. Ya, siapa namamu sayang? Nak? Manda. Oke. Apa kiat-kiat seorang pemuda yang tinggal di tempat prostitusi seperti ini agar tetap taat kepada Allah? Itu kuncinya ya. Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya keren banget ini. Mewakili pemuda ya. Mewakili pemuda. Dengarkan. Tadi sudah disampaikan, dari 7 yang akan mendapatkan perlindungan Allah adalah 1. Seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Ya Pak ya? Lagi jalan, lagi chattingan, lagi broadcast, lagi apa lagi? Lagi jalan-jalan, lagi berduaan, ingatnya Allah. Ingatnya masjidnya Allah. Pemuda seperti ini yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Itu 1. Seorang pemuda yang dia ini kalau digoda, misalkan laki-laki digoda sama perempuan, ayolah bang, seperti ini, ayolah sayang, ayolah. Apa kata pemuda tadi? Aku takut kepada Allah. Maka pemuda seperti ini yang akan mendapatkan naungan. Kira-kira di sini masih ada nggak? Banyak. Hah? Banyak ya, masih bisa bertahan ya? Atau kayaknya aja bertahan tapi lolos juga begitu. Malam gitu jam 2 nyelip kemana ngilang gitu misalkan kan? Insya Allah taat buat. Hah? Insya Allah taat. Insya Allah taat ya? Masya Allah. Ya begini, bagaimana kiat-kiatnya? Nah, orang tua kalian ini nggak 24 jam ngawasin kalian. Ini kuncinya sedikit saja karena waktu Isya sudah mau dekat tiba ya. Orang tua kalian tidak bisa ngawasin kalian 24 jam. Tetangga kalian tidak bisa ngawasin 24 jam. RT kalian nggak mungkin ngawasin. Oh itu anak masjid itu ngapa ke belakang-belakang. Nggak akan ngawasin seperti 24 jam. Tapi kuncinya 1. Allah beserta malaikatnya ngawasin kalian 24 jam. Kalau kalian sudah ngerasa diawasin sama Allah, wes mau melepir kayak manapun juga, set Allah nih. Tahuan sama Allah nih. Set, malaikatnya juga ngelihat. Tahu nih nggak bakalan kita melakukan itu. Bisa dipahami nih nak? Kiatnya cuma 1, selalulah merasa ya muqarrabin, diawasin sama Allah. Itu. Yang lain-lain itu tambahannya. Tapi ketika kita ngerasa diawasin sama Allah, ya Allah, Allah ini tahu nak. Jangankan kok tempat yang seperti ini besarnya, di jamaah-jamaah kita pernah sering disampaikan. Allah itu maha melihat, al-alim, maha melihat. Allah maha melihat di saat gelap gulita, hujan begitu deras, gelap gulita, mati lampu, ada seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam, sampai dia di bawah batu yang hitam. Allah tahu kemana arah semut ini berada. Geser kanan, timur, ngalor ngidul, dia tahu kemana berada. Terus satu lagi, Allah lebih tahu lagi apa yang sedang dirisaukan oleh semut tersebut. Semut itu mikir apa itu Allah tahu loh. Apalagi kita yang badannya besar kayak gini, mau nyelip kayak mana juga. Ya kan? Set. Sudahlah, Ciren kamu mau pakai apa juga, Ciren kamu. Kesana lagi, sudahlah ke Ciren. Tapi kalau kita ngerasa diawasi sama Allah, ya Allah, ampun ya Allah. Mudah-mudahan Allah nanti pertemukan kita semuanya nih sama temennya kali ya. Sudahlah kamu ini. Karena semuanya kan naluriah. Itu naluriah. Kita nggak bisa menjelaskan itu kayak mana, karena itu naluriah. Tapi bagaimana kita ngerasa diawasi sama Allah, insya Allah kita akan terjaga dari itu. Itu 1. Ya, yang lainnya ada nggak nih?
Ya. Ah, satu lagi lah ya. Ini Isya nih pas nih. Hanya lelaki merubah dirinya seperti perempuan. Nama-nama belum tentu. Ya, itu bagaimana untuk dosanya? Nah, bagaimana Pak? Tolong diulang lagi Pak. Indonesia melihat nih Bapak. Maksudnya gimana? Laki-laki Merubah kelaminnya. merubah kelaminnya, transgender. Ya. Oke, Supaya dia terkenal lah ibaratnya. biar terkenal. Ya, jadi itu bagaimana? Baik, ya terima kasih Pak. Ini mau jawaban yang halus atau yang keras ini? Terserah. Hah? Yang halus saja, jangan halus. Yang halus dulu ya Pak ya. Nah, ini saya kasih tahu Pak. Ini saya kasih tahu. Ya, entah yang di media ataupun ada yang di sini, dengarkan ini. Ya. Bagaimana hukum seorang laki-laki merubah dirinya yang laki-laki punya burung, ya? Tiba-tiba dirubah supaya terkenal, supaya apa? Dirubah menjadi perempuan. Ya, bahasanya apa Pak di sini, Pak? Ya, pokoknya segitulah kira-kira ya. Saya nggak sanggup untuk mengatakan. Apa hukum? Hukum ini kalau nggak wajib, sunnah, halal, haram, mubah. Nah, di antara 5 ini masuk kategori yang mana? Haram hukumnya kalau tidak ada. Bawahnya ada, ini burungnya juga ada misalkan ya. Bingung ini, tapi begitu dilihat-lihat, kamu ini nak kayaknya memang perempuan kamunya. Ya, cuma hanya dia sedikit memanjang saja, mohon maaf ini misalkan ya. Maka diputuskan untuk kesehatan kamu kayaknya kamu lebih cenderung perempuan. Hasil ininya juga punya sel telur, indung telur segala macam. Maka yang seperti ini merubah menjadi perempuan boleh. Tapi kalau dia tidak ada halangan, ya, wagah, tampan, kalau dibiarin jenggot juga tumbuh misalkan ya. Tapi untuk tenar-tenar berubah sehingga dia berubah menjadi seorang wanita, hukumnya haram. Saya kali lagi, hukumnya haram. Jangan ditawar-tawar lagi. Ya, kalau sudah yang haram seperti apa? Allah tak suka itu. Tapi bagaimana ini? Karena akhirnya tahu dari perbuatannya tersebut menjerumuskan orang banyak, dia pun banyak dosa, tapi dia taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak ada yang tidak mungkin untuk dimaafkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Tinggal doa saja sama Allah, perbaiki diri. Demikian Pak ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bertobat. Tobat saja. Masalah nanti diterima atau tidak, ya Allah, aku baru tahu dikasih tahu Ustaz Suratno. Ya. Saya baru tahu waktu itu saya pokoknya yang penting seneng aja lah, demen aja lah, tenar aja lah. Ya, sudah mau ngomong apa lagi? Nasi sudah jadi bubur. Di tanah seharian akan tetap jadi bubur. Maka bagaimana caranya? Biarkan dia jadi bubur, taruh di mangkok, ya kan? Kasih suiran ayam, kasih kerupuk, kasih kecap, kasih sambal, kasih kuah, kasih kacang, kasih daun bawang. Nah, jadi bubur apa? Bubur ayam spesial, gorengin telur. Itulah kehidupan kita. Kita tidak ada yang sempurna. Kita semuanya banyak dosa. Tapi bagaimana ketika kita dosa, mau mengambil ibrah pelajaran taubatan nasuha. Insya Allah, Allah akan mengampuni dosa kita, kecuali dosa syirik. Selagi kita tidak menyekutukan Allah, yakin Allah akan ampuni dosa kita semuanya. Insya Allah ya. Cukup sekian juga yang sudah menyaksikan di sosial dan semua yang ada di sini. Insya Allah malam Kamis depan ini Isa sudah tiba. Bawa air dari rumah masing-masing. Karena minggu depannya saya sudah berangkat masturah, insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan. Jadi ini minggu. Tapi itu air yang di rumah kan yang Ya silakan, pokoknya air perjuangan lah ya dari rumah. Bagus Pak air Ya, bawa ada air kayak gini juga nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau airnya, Allah ini kan maha memandang perjuangan Pak. Ketika sudah di rumah, bawa di rumah, istri yang menyiapkan atau istrinya diajak, anak-anaknya diajak, sampaikan kepada teman-teman yang di belakang juga, ajak semuanya Pak. Kita ajak semuanya untuk kembali ke jalan yang benar seperti itu. Pemuda-pemudi bakat di Ya, sampaikan saja. Ya. Kalau yang beli sendiri minimal sudah mujahadah ngeluarin uangnya, begitu Pak ya. Insya Allah ketika itu nanti diminumkan, yang keras hatinya jadi lembut hatinya. Ya, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya sakit diobati sama Allah, ya. Yang belum tobat dilembutkan hatinya, diberikan hidayah. Masih bisa tambah lagi? Nanti dulu, masih boleh tambah nggak Pak? Hah? Boleh? Oh. Oke nih, tambah lagi Cie. Karena yang tinggal di tempat begini itu dengan jarak 40 rumah masih berdampak, itu apa maksudnya? Ya.
Jadi memang begini Pak ya, ini masalah dosa ini Pak. Tidak ada dosa warisan, saya kasih tahu Pak ya. Manusia ini memikul dosanya masing-masing. Ya. Bagaimana kondisi kita saat ini? Ya. 40 rumah ke belakang kita tempatnya seperti ini semua. Allah juga tahu Pak. Allah ini tahu. Kita ditempatkan di tempat ini. Kita mau pergi kemanapun juga bisa jadi kita lalahan untuk berdakwah tuh di sini Pak. Ya. Saran saya Pak, jangan tinggalkan tempat ini, tapi jadikan tempat ini sebagai medan dakwah Bapak. Ya kan? Kalau ada masa orang 40 rumah belakang kanan kiri, ini hanyalah persepsi saja. Apakah betul membawa itu efeknya? Iya betul. Tapi ketika seseorang itu berusaha untuk memperbaikinya, itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang nun jauh di sana Pak. Begitu ya Pak ya. Jadi Bapak di sini sebagai pengurus, Bapak sebagai takmir ya kan? Tetap bertekad, saya apapun yang terjadi akan tetap tinggal di sini. Tapi saya punya tekad yang baik, yang besar. Satu hari tempat ini apa yang diomongin Ustaz Suratno terwujud. Nah, sehingga nanti Bapak ini ketika ada orang datang ke sini, kok datangnya dalam kebaikan, ya kan? Setiap orang yang datang melangkah, ya itu pahalanya mengalir semuanya ke Pak Tamir. Ini ya. Jadi jangan khawatir Pak, tetap berbaik sangka kepada Allah karena ini sudah takdirnya. Sekarang atau minggu depan? Minggu depan ya. Ya, kalau sekarang masih kecil, minggu depan kayaknya udah agak gede dikit ya. Minggu depan harus datang ya nak ya. Ini kan masih gadis-gadis ini kan. Jangan khawatir. Minggu depan aja biar dia hadir. Ah ya, minggu depan lagi ya nak ya. Anak baik ya. Insya Allah minggu depan ajain teman-temannya. Ajain teman-temannya. Nanti Ustadz kasih amalan yang insya Allah mustajab lah, Allah kabul. Apalagi tempat-tempat ini tempat-tempat yang orang-orang banyak orang baiknya, ini mulai banyak orang baik. Insya Allah dikabulkan semua. Ajak orang tuanya nak, ayo Bu kita ngikut Bu, seperti itu. Nah kita mau doakan. Apa ini doanya? Ini doa awal tahun untuk doakan kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Ya, orang tuanya yang sakit aja lah. Insya Allah kita akan doakan bareng-bareng. Ini saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau nurutin pertanyaan nanti waktu kita isyaknya terlambat kita. As-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Insya Allah jadi keberkahan buat kita. Kamis yang akan datang tidak ada halangan, kita bisa berjumpa bersua kembali. Tolong maafkan saya lahir batin kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan. Beginilah Suratno kalau berdakwah ya, blak dimanapun tempat blak. Tapi semuanya adalah balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Saya ingin menyampaikan bahwa memegang kebenaran itu panas seperti memegang bara, tapi harus ada yang berani memegang. Kalau dilemparkan kebakar kemana-mana. Maka saya pegang kebaikan ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dunia yang ada di sini ini untuk insya Allah sama-sama kita taat kepada Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf lahir batin. Ayo silakan azan.